Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Setyabudi Santoso. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tentang tema apa Ustadz? Ya, masih tentang penyakit spiritual, utamanya kemarin sudah kita berikan kekafiran sampai pada masalah kemunafikan. Penyakit munafik. Ya, baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Setyabudi Santoso. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yata'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Para pendengar radio MFM, Persada FM, juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan Fajar Hidayah pada pagi ini, dan juga para pemirsa TV yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan banyak hal, dan mudah-mudahan pada pagi ini pun Allah memberikan hidayah kepada kita. Suatu nikmat yang besar, suatu yang kalau diberikan Allah kepada kita, hidayah itu akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang penyakit spiritual. Kemarin sudah saya panjang lebar tentang penyakit kekafiran atau kafir. Yang berikutnya adalah penyakit munafik, yang kemarin sudah saya sampaikan tentang beberapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi ternyata tidak termasuk orang beriman. Karena antara ucapan, perilaku, dan hatinya tidak sama. Apa yang dia ucapkan, apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan dengan keyakinannya tidak sama. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya hari ini tentang mereka itu, orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 9 itu diterangkan bahwa mereka itu menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Ya. Jadi dua hal, pertama menipu Allah dan yang kedua menipu orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Dia tidak sadar, tidak menyadari bahwa pada hakikatnya menipu Allah itu tidak bisa. Pada hakikatnya menipu manusia adalah kerugian pada dirinya sendiri. Maka orang yang munafik tadi merasa bisa menipu manusia, merasa bisa menipu Allah, tetapi Allah tidak mungkin tertipu. Dan juga manusia akan diselamatkan dari penipuan orang-orang munafik. Antara lain kalau mereka menipu Allah dalam hal melaksanakan sholat, ya. Dalam sholat ini mestinya khusyuk kepada Allah, selalu menghambakan diri pada Allah semata-mata karena Allah. Tetapi di antara manusia ada yang orang sholat itu bukan ketaatannya kepada Allah, tapi hanya dilihat oleh manusia, ya. Mungkin dilihat oleh mertua, mungkin dilihat oleh tetangga, mungkin dilihat oleh pada umumnya. Zahirnya dia melaksanakan sholat, tetapi sebenarnya mereka menipu karena sholatnya itu malas, ya. Kalau dilihat oleh manusia dia sholatnya rajin, tapi kalau tidak terlihat oleh manusia ya bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat itu. Di surat
An-Nisa ayat 142 diterangkan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khatimuhum wa idza qamu ila sholata qamu kusala yuraunan nasa wala yadkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah ya. Dalam hal menipu Allah, dia dalam sholat itu akan melaksanakan dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas ya. Jadi kalau sholat dengan dilihat oleh Allah tidak rajin, tetapi bila dilihat manusia dia rajin, bahwa dia dalam berdiri sholat. Mereka bermaksud riak dengan sholat itu di hadapan manusia. Jadi diperlihatkan sholatnya itu untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk menggambarkan diri pada Allah itu. Jadi sifat orang munafik itu sholatnya kalau dilihat manusia rajin, tapi kalau dilihat oleh Allah tidak begitu memperhatikan, tidak begitu rajin. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Artinya dalam sholat tadi mengingat Allahnya amat sangat sedikit ya. Dalam zikrullah amat sedikit. Sholatnya mungkin rajin, ke masjidnya rajin, tapi begitu sampai di pasar lupa, sampai di kantor lupa, sampai di pekerjaan lupa. Akhirnya berbuat maksiat, berbuat jelek, padahal mestinya orang yang sholat tadi harus mengingat Allah di mana saja, kapan saja, dimanapun dia berada selalu mengingat Allah. Sehingga jangan sampai ya mungkin sholatnya rajin, bahkan naik haji, tapi korupsinya juga rajin, atau mungkin mabuk-mabuknya rajin, maka itu tidak sama, tidak sesuai. Artinya tidak sinkron dengan yang dia laksanakan hablum minallah ya sholatnya, tetapi dengan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari tidak sama. Kemudian dulu juga nabi-nabi, para rasul itu selalu diganggu oleh setan atau diganggu oleh namanya orang manusia yang menipu tadi ya. Di surat Al-An'am 112 diterangkan demikian kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuhnya, yaitu musuh setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dari apa yang mereka ada-adakan ya. Jadi manusia tadi menipu dengan berbagai macam hasungan ya, berbagai macam seolah-olah kebaikan, padahal itu keburukan ya. Memandang misalnya judi dianggap indah, karena dengan berjudi itu banyak orang yang mendapatkan rezeki yang banyak ya. Lihat itu si fulan itu ya penjudi, akhirnya rumahnya bagus, mobilnya bagus itu. Jadi judi itu suatu keuntungan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Itu setan yang mempengaruhi itu. Jadi kalau setan itu melihat apa yang ya istilahnya orang yang jelek-jelek tadi itu dianggap yang baik. Penjudi itu juga dianggap suatu yang hebat. Mabuk juga begitu. Orang mabuk itu ya tidak ingat apa-apa, kemudian ya dia merasakan keindahan, merasa ya tidak ingat dengan dunia, dia menganggap itu suatu perbuatan baik. Padahal mabuk tadi membuat kerusakan fisik, kerusakan jiwa itu. Kemudian perbuatan syirik juga begitu ya, dibuat indah, dibuat ramai, dibuat sedemikian hingga misalnya banyak orang berbuat syirik itu dengan pesta-pesta, dengan segala macam ya atribut-atribut dan sebagainya. Orang setan-setan itu memandang baik perbuatan mereka, perbuatan syirik mereka. Begitu pula perzinahan, dianggap itu menyenangkan ya kepada orang lain atau yang tidak mahram, itu berzina, lupa kepada anak istrinya itu. Termasuk perpecahan, pertikaian, peperangan itu dianggap membunuh itu hebat ya, orang pahlawan karena dia berani, karena dia itu saling bunuh-bunuhan, saling bertikai itu suatu kehebatan. Bahkan ya dengan iming-iming makanan yang haram itu dianggap enak, dia membuat sehat, membuat kesenangan ya.
atau misalnya mabuk-mabukan itu dianggap ya misalnya dengan berbagai macam variasi ya dihadap untuk mereka itu perlu ya istilahnya menghangatkan badan ya dengan barang mabuk, atau bahkan mungkin korupsi itu dianggap suatu kehebatan ya, dia tidak merasa bahwa korupsi itu merupakan kehinaan, merupakan kejelekan yang akibatnya nanti akan diterima di akhirat nanti. Maka merasa kaya, merasa punya uang banyak dengan korupsi itu merasa bangga ya. Kemudian kadang-kadang kita itu terberdaya oleh penipu-penipu setan, itu juga diterangkan di surat Fatir ayat 5. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan sekali-kali janganlah setan-setan itu pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah ya. Jadi setan-setan itu akan menipu, ya tadi menghasung manusia. Perbuatan jelek itu dianggap perbuatan yang baik, perbuatan yang menguntungkan itu. Jadi apa yang dijanjikan Allah itu pasti benar ya. Dalam Al-Quran pasti suatu kebenaran. Tetapi apa yang dijanjikan setan, memandang baik perbuatan jeleknya, itu ya penipuan. Jadi memandang baik perbuatan jelek adalah perilaku setan ya. Dan mereka memperdayakan kita dalam kehidupan ini. Di antara mereka ada orang-orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah. Dan pastilah kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi pada saat mungkin miskin, tidak punya, orang ini berikrar ya, berjanji kepada Allah. Nanti apabila saya kaya, mendapat karunia yang banyak, pasti aku akan bersedekah yang banyak, dan pastilah kami akan orang-orang menjadi orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memulai orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Jadi awalnya cuman kikir itu artinya tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah ya. Eman-eman untuk kegiatan fisabilillah, mengeluarkan harta sedikit pun tidak mau, awalnya gitu. Tapi lama-lama orang yang punya penyakit kikir itu akhirnya akan membelakangi ya, akan ingkar, akan melengos ya dari kebaikan. Nanti tidak mau kegiatan-kegiatan sholat yang awalnya dulu berjanji apabila Allah memberikan karunia akan banyak bersedekah dan termasuk orang yang soleh. Tapi yang pertama dia tidak mau bersedekah, artinya kikir. Yang kedua dia tidak mau beramal soleh, artinya dia berpaling. Bahkan akhirnya dia membelakangi ya, mereka berpaling, akhirnya keluar, mereka ya tidak jadi Islam lagi ya. Jadi seolah seperti kafir, itulah orang munafik. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan basikan mereka, bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Jadi ini mereka tidak punya keyakinan bahwa perilakunya, pengamalannya itu diketahui Allah. Apa yang dia bisikkan dalam hatinya perilaku Allah itu. Jadi kalau awalnya dia berjanji apabila mendapat karunia akan bersedekah atau akan beramal soleh, tapi ternyata dalam kenyataannya setelah mendapat karunia Allah dia berbuat kikir, dan juga dia menoleh atau membelakangi, tidak mau beramal soleh. Berat itu. Janganlah kamu menjadi sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kamu tegak, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. Jadi jangan sampai kita bersumpah-sumpah itu untuk alat penipu ya. Wallahi saya begini begitu, tapi ternyata apa yang disampaikan itu keliru, tidak sama ya. Dia menipu manusia ya. Kemudian akhirnya tergelincir dari ketegaknya itu. Orang-orang munafik itu mereka
memanggil orang yang beriman berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Ya, mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan-setan yang amat penipu. Jadi nanti di akhirat kalau orang munafik itu melihat bertemu dengan orang mukmin, ya, orang mukmin yang masuk surga tadi, kemudian orang munafik yang masuk neraka tadi, yaitu ya dulu kan kamu bersama saya ya, ngajinya bareng-bareng, ke masjid bareng-bareng, kegiatan visa bla bareng-bareng. Jadi kamu masuk surga kok saya masuk neraka? Bukanlah dulu kita bersama-sama dalam kegiatan banyak hal. Tuh. Lah orang mukmin menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Jadi benar, dulu memang kamu bersama saya, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri karena kamu menipu. Kemudian juga menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu ditipu oleh angan-angan yang kosong. Jadi kalau dia tidak percaya, tidak yakin pada janji Allah, ya, yang diyakini janji-janji setan tadi, maka dia ya tadi banyak angan-angan kosong ya, merasa bangga dengan ya misalnya dengan kemaksiatannya, dengan perbuatan jeleknya, itu bangga tuh. Maka akibatnya dia pada saat didatangkan ketetapan Allah, artinya mati dalam kondisi munafik tadi, maka mereka itu tertipu oleh manusia, terutama setan yang mereka itu amat penipu itu. Di surat Luqman ayat 33 diterangkan, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang pada saat itu bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya ya. Nanti pada suatu hari di hari kiamat orang tidak saling tolong menolong, orang saling tidak bantu-bantu. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang mereka kerjakan. Maka bapak tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong bapaknya. Sehingga janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu-penipu yasute setan memperdaya kamu dalam mentaati Allah. Jadi kadang-kadang kita maksiat kepada Allah itu gara-gara penipuan setan ya. Kita diasung, diajak begini begitu, padahal itu perbuatan maksiat. Kita ya tidak mentaati Allah, kita mengingkari Allah karena penipu-penipu setan. Kita sebenarnya yakin membaca Al-Quran, tapi ternyata yang diyakini malah perilaku setan tadi, dengan pengaruh-pengaruh setan. Jadi kita jangan sekali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu sehingga menjadikan kamu lupa kepada Allah. Dalam mengingat dunia, gara-gara misalnya urusan dunia, urusan harta, urusan jabatan, lupa mengingat Allah. Dan setan memang memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Di ayat yang lain, janganlah seperti wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal, yang suka kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan ada suatu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain ya. Gara-gara bangga terhadap jumlah, gara-gara terhadap ya karena golongan yang banyak ya, dia sampai menipu manusia ya, sampai berjanji atau bersumpah tetapi dengan sebagai alat penipu gitu. Jadi karena merasa banyak, merasa itu akhirnya ya istilahnya apa ya, menzalimi orang yang sedikit itu. Sesungguhnya Allah hanya menunjuk kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi itu beberapa ayat yang disampaikan Allah kepada kita tentang jangan sampai tertipu dan jangan sampai menipu Allah, jangan sampai menipu manusia. Dalam hadis Rasulullah memberikan pelajaran 5 dosa yang Allah mempercepat siksanya, yaitu pezina, penipu, durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan persaudaraan dan tidak berterima kasih kepada suatu kebaikan ya. Hadis riwayat Ibnu La'la di dalam bab
makarimul akhlak. Kemudian di Musnad Ahmad diterangkan Rasulullah itu bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang jawaj. Apa itu? Menipu. Al-Jahrari, orang yang sombong atau kasar, dan orang yang yang kasar hatinya itu. Dalam Sunan Tirmidzi juga diterangkan tidak akan masuk surga orang yang kibun, yaitu penipu ya. Selalu merupakan di tengah manusia, itu namanya kibun. Dan orang yang al-mannan, seorang yang membanggakan kebaikan ya. Jadi karena berbuat baik dia dibangga-banggakan, padahal orang berbuat baik itu karena istilahnya rahmat Allah. Kemudian dalam Musnad Ahmad diterangkan juga tidak akan masuk surga orang yang penipu, orang yang pelit, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang berperangai jelek. Dan yang pertama kali akan masuk surga ialah budak yang taat kepada Rabbnya dan kepada orang tuanya ya. Jadi berarti penipu, orang pelit, orang yang berperangai jelek, itu perilakunya jelek, itu masuk neraka. Sedangkan orang yang surga, masuk surga, yang pertama adalah orang yang taat ya, taat kepada Allah walaupun budak, atau juga berbakti kepada kedua orang tua. Di Musnad Ahmad juga diterangkan Rasulullah bersabda, sebelum munculnya Dajjal akan ada beberapa tahun munculnya para penipu ya. Nanti sebelum ada Dajjal juga penipu, sudah ada penipu, sehingga orang jujur didustakan, sedangkan pendusta dibenarkan. Ini kebolak-balik ya. Jadi nanti dalam huru hara ini para penipu, pendusta itu dibenarkan, sedangkan mereka yang betul-betul itu malah ya istilah munculnya itu akan ada orang jujur malah didustakan, orang pendusta malah dibenarkan. Orang yang amanat dikhianati, sedangkan orang yang suka berkhianat dipercaya ya. Kepercayaan malah diserahkan kepada orang yang tidak bisa dipercaya, khianat. Kalau orang amanah malah ya macam-macam lah, dituduh ya penipu, dicurigani. Orang amanah malah tidak dipakai, tapi orang khianat malah dipercaya. Para orang bicara apa itu rowa ibidah ya, rowa ibidah. Rasulullah memberi pelajaran orang yang fasik yang berbicara tentang persoalan publik. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada sifat munafik yang berikutnya ya, yaitu orang yang menipu Allah dan menipu manusia gitu. Yang dulu orang munafik yang pertama itu orang yang tidak sama perilakunya antara perbuatan, perkataan, dan hatinya, itu tidak sinkron. Walaupun dia perilakunya muslim tapi hatinya kafir, itu namanya orang munafik yang pertama. Yang berikutnya orang yang menipu Allah dan menipu manusia atau menipu orang yang beriman. Pada akhirnya mereka itu menipunya diri sendiri tetapi dia tidak sadar. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa? Di mana? Mbak Allah Royal gitu. Ya, silahkan, Bapak. Begini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya akan bertanya kaitannya dengan surat 24
Mohon maaf Bapak, suaranya sedikit hilang. Mungkin agak diangkat sedikit supaya jawabannya bisa kami. Diulang lagi. Ya, Quran surat 24 Ya. ayat 58. 58. Kaitannya dengan tajid, ini hamba-hamba sahaya, laki-laki perempuan, kemudian orang yang belum dewasa. Dan izin ini yang minta itu orang yang dewasa atau orang yang hamba-hamba dan laki-laki yang belum dewasa tadi, itu yang pertama. Ya, izinnya itu kan sebelum subuh, terus ketika meninggalkan pakaian, terus selesai isya, kemudian ditanyakan, terus bentuk izinnya itu seperti apa gitu, ucapannya itu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ditanyakan surat An-Nur ya, ayat 58, yang ini memang etika atau bagi mereka yang sudah berumah tangga, suami istri berumah tangga, kemudian di situ ada budak-budak, laki-laki maupun wanita, atau juga anak-anak yang belum balik. Itu anak-anak itu atau budak-budak itu, kalau sekarang mungkin tidak ada budak, mungkin termasuk pembantu dan sebagainya, maka diberi pelajaran, diberi pengertian, diberi bahwa mereka itu pada saat 3 waktu, ya 3 waktu itu, waktu adalah sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggal pakaian, jadi kalau orang tidur kadang-kadang menanggal pakaian, atau di tengah hari, atau sesudah sembahyang isya. Itu 3 waktu itu. Kalau kita memasuki istilah apa ya, kamarnya bapak ibu atau kamarnya orang tua, itu mereka harus minta izin ya. Artinya minta izin itu ya monggo, misalnya anak-anak diberi pelajaran supaya, Bu, saya mau misalnya ngambil apa, Pak, saya mau masuk ke kamar ngambil apa. Itu bahasa Jawanya tidak blusak-blusuk lah, tidak segera masuk ke dalam kamarnya bapak ibu di 3 waktu itu ya. Waktu itu di sebelum subuh, sesudah isya, dan pada waktu istirahat siang ya. Kadang bapak ibu kan ada yang tidur di waktu siang itu. Jadi 3 waktu itu kalau akan memasuki kamarnya bapak dan ibu harus minta izin ya. Misalnya di situ mungkin ada pintu, ada misalnya bahasanya ya apa, dodok-dodok misalnya, atau salam, atau minta izin, saya mau apa ke kamar itu, mau apa ya, saya mau mengambil ini, saya mau itu. Tadi misalnya termasuk pembantu, termasuk budak tadi mau nyapu misalnya, atau apa. Nanti kamar itu akan dibersihkan. Di situ waktu yang bahasa saya terlarang tanpa izin. Jadi masuk ke dalam kamarnya bapak ibu pada saat sebelum subuh, sesudah isya, dan waktu siang pada saat bapak ibu istirahat. Itu 3 waktu itu kita harus minta izin ya. Jadi tidak, bahasa Jawa tidak blusak-blusuk. Jadi ya monggo nganggo dodok atau itu, karena mereka itu mungkin di antara bapak ibu kan tadi melepas pakaiannya, kan sedang tidur kadang-kadang melepas pakaian, sehingga jangan sampai ya melihat aurat bapak ibu tadi. Maka anak yang belum balik, pembantu atau budak atau siapa yang di situ, itu kalau masuk ke dalam kamarnya bapak ibu di 3 waktu itu harus meminta izin ya. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 082716793.000, atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Ya, dari siapa, di mana? Silakan. Dari Ibu Siti di Klaten. Ya, silakan Ibu Siti. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, agak keras Bu Siti. Pak Ustadz, ini saya itu ikut suatu yayasan, kemudian kadang-kadang kan memberi sarana alat itu, kan kalau itu kemudian harga itu dinaikkan dari yang sebenarnya itu uang itu termasuk haram atau tidak ya Ustadz ya?
Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana? Ibunya Pembeli, tadi ikut di suatu yayasan dan terus? bagian pengadaan barang ketika membeli peralatan itu harganya dinaikkan dari harga sebelumnya yang asli itu bagaimana hukum uangnya itu Ustaz? Iya, itu haram ya. Jadi kalau diminta membeli barang, ya barang itu harus sesuai harganya, tidak boleh bahasa sekarang namanya markup itu menaikkan harga ya. Harganya belinya 1 juta, tapi minta dianukan 1,5 juta, itu namanya markup. Tadi itu haram, nggak boleh. Jadi kalau minta dinaikkan harganya atau tidak sesuai dengan kenyataan, padahal harganya mestinya hanya 1 juta, minta diberi kwitansi 1,5 atau 1/4, namanya markup. Jadi tidak boleh, itu haram itu. Ya. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya. Dari siapa di mana? Dari Bu Ika di Jogja. Ibu Ika di Jogja, silahkan Ibu Ika. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Ika. Mau tanya ini Pak, kalau kita beli saham itu uangnya riba nggak Pak? Beli saham? Ya. Oh, ya. Yang kedua, kalau kita ini Pak, kalau berdoa dalam hati, boleh nggak Pak? Berdoa dalam hati? Dalam hati, ya. Nah, yang ketiga, kalau kita di dalam kamar mandi, kita boleh nggak menjawab azan dalam hati? Hanya itu Pak Ustadz. Mohon tausiahnya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tadi pertama beli saham ya. Saham, apakah riba? Kalau tidak? sahamnya dilaksanakan oleh bank-bank syariat, biasanya perjanjiannya dengan sudah syariat itu. Tapi kalau pada bank-bank konvensional kan kita tidak tahu pemakaiannya, tidak tahu penggunaannya dan sebagainya. Jadi kalau itu tawaran dari bank syariat, biasanya saham itu bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena memang invest pada bank tadi digunakan di jalan yang baik, di jalan yang sesuai tuntunan ya. Tidak mungkin bank syariat kok membiayai perjudian, membiayai pelacuran, membiayai ya misalnya tempat karaokean yang maksiat, itu kan nggak mungkin. Jadi biasanya dari bank syariat investnya kepada ya istilahnya yang betul-betul syariat. Maka kalau ada penawaran saham di bank syariat, berarti bisa dipakai. Artinya biasanya namanya bagi hasil nanti dari invest yang diberikan, kemudian kembalian berapa, itu kan ada perhitungan dari transaksinya ya. Berbeda tentang bank umum, karena bank umum itu tidak tahu kemana, uangnya kemana dan sebagainya. Maka kalau itu penawaran dari bank syariat, boleh itu. Ya, yang kedua, berdoa dalam hati tidak dilafalkan, itu apakah diperbolehkan? Iya ya, boleh saja. Tapi kalau kita berdoa, misalnya sholat ya nggak boleh pakai dalam hati. Jadi kalau mau memohon kepada Allah sambil dalam hati, boleh-boleh saja itu. Tapi tidak dilafalkan boleh. Terus yang ketiga, menjawab adzan ketika di kamar mandi tapi dalam hati, itu apakah boleh Ustaz? Nah iya, kalau kita sedang di kamar mandi apalagi sedang berak ya nggak perlu jawab, dan jadi tidak perlu dijawab adanya. Kalau kita di dalam termasuk dalam hati, jadi nggak perlu menjawab adzan pada saat kita mungkin sedang kencing atau sedang berak di kamar mandi. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Halo. Ya, dari siapa, di mana? Dari Bapak Rasman, Kajen Pati. Ya, silakan Bapak. Saya minta penjelasan dari Bapak Ustaz. Saya ini sholat maghrib, sesudah sholat maghrib itu diperbolehkan sholat sunnah atau tidak. Ya,
Sholat apa? Maghrib. Yang kedua, Sudah sholat saya maghrib. ini juga sholat subuh, itulah mendapati begitu suami saya, tapi ada orang sholat lagi, saya sudah sholat subuh, itu menemani ada orang berjamaah boleh atau tidak. Ya. Yang ketiga, saya ini sholat Jumat, ya ada azan, tapi tidak ada yang mendoakan. Lah, sekarang saya doa itu diperbolehkan atau tidak diperhatikan semua orang kok tidak ada. Saya menjalankan doa. Itu saja yang saya tanyakan. Kalau ada kata-kata tidak mendengar dari Bapak, saya menyerahkan kebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama tentang sholat sunnah setelah maghrib, Ustadz, itu ada atau tidak? Mula itu dituntunkan ya. Itu bahkan muakat itu. Jadi sesudah maghrib itu dituntunkan ya. Ada 10 atau 12 ya. Sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh, sebelum zuhur. Sebelum zuhur ada 2 ada 4, kemudian sesudah zuhur. Itu 10 sampai 12 itu sholat sunnah muakat ya. Jadi itu termasuk rawatib yang muakat yang dipentingkan itu. Sesudah maghrib bagus, sesudah isya bagus, sebelum subuh bagus, sebelum zuhur dan sesudah zuhur itu 10 sampai 12 yang dipentingkan. Ya. Yang kedua, tadi kan ada Bapak sudah sholat subuh, ya. Kemudian ada jamaah yang belum sholat terus ditemani setelah subuh, itu apakah diperbolehkan menemani? Ya, namanya menemani ada contohnya ya. Pernah Rasulullah itu melihat seorang datang, kemudian belum sholat, kemudian yang tadinya sudah berjamaah ya. Berjamaah, kemudian Rasulullah, siapa yang mau sedekah mengikuti membersamai orang yang tadi terlambat sholat tadi, itu ada itu dibolehkan. Jadi membersamai orang yang tadinya sudah sholat berjamaah lagi itu tidak apa-apa itu. Atau tadinya munfarid sendirian kemudian bersama dengan orang berjamaah tidak apa-apa, diulang. Kemudian yang tidak boleh sholat munfarid diulang lagi munfarid, itu yang tidak boleh. Tapi kalau tadinya sholat berjamaah kemudian membersamai orang yang terlambat atau namanya sedekah boleh. Atau mungkin kalau orang sholat di rumah ya sendirian, kemudian di masjid sedang ada berjamaah, dia sholat lagi di masjid tadi berjamaah boleh ya. Karena tadi mungkin di rumah merasa kok masjidnya belum segera qomat, dia sholat dulu di rumah sendirian. Kemudian dia datang di masjid belum melaksanakan jamaah, kemudian ada jamaah, itu diulang lagi boleh. Jadi dari sendirian menjadi berjamaah boleh. Kemudian sudah sholat berjamaah membersamai orang untuk menjadi jamaah, itu juga ada contohnya ya. Ya, yang ketiga tadi terkait ada di waktu Jumat ada yang adzan, bapaknya melihat kanan kiri kok tidak ada yang mendoakan, kemudian beliau berdoa, itu apakah diperbolehkan doa setelah adzan? Doa yang mana? Yang doa setelah adzan boleh. Jadi jangan tergantung kanan kiri ya. Jadi kalau memang ada adzan kemudian kita bisa menirukan ya. Memang awal-awalnya kalau kita dengar adzan kan menirukan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sampai nanti asyhadu alla ilaha illallah tetap meniru asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masih meniru. Lah kalau muadzinnya hayya 'alas shalah, kita menjawabnya berbeda. La haula wala quwata illa billah. Itu tadi boleh mendoa atau sudah adzan didoakan, sudah adzan boleh. Ya, kita ke pertanyaan tertulis Ustadz. Ya. Dari Ibu Mujinem yang ada di Klaten Ustadz. Untuk menjalankan ibadah puasa sunnah Yaumul Bid selama 3 hari, membaca niatnya itu cukup sekali di awal apa 3 kali setiap harinya Ustadz? Mohon tausiahnya. Saya malah tidak dengar ada bacaan niat niat sunnah bid tadi, puasa sunnah itu bacaan niatnya apa itu? Yang paling utama orang mau sholat niat untuk puasa sunnah itu yang paling utama adalah dalam hati ya.
Jadi saya mau bid ya. Nanti besok namanya mau bid ya, hari ke tanggal 13, 14, 15 tetap sudah dalam hatinya memang puasa bid itu. Jadi kalau bacaannya saya belum tahu kalau ada istilah bacaan. Kemudian ada contoh Rasulullah itu tentang puasa sunnah, itu niatnya pada saat pagi hari pun boleh ya. Jadi tadinya tidak niat berpuasa ya. Kemudian baru pagi hari kok tidak ada sarapan, tidak ada makan, kemudian dia baru berniat, oh saya akan puasa Senin, Kamis misalnya. Pas ini hari ke Senin, saya mau puasa Senin. Pas hari Kamis, lah ini kok tanggal 13, tadi malam belum niat, pagi tadi subuh juga belum niat, pagi tadi baru diingatkan ini hari ke-13 mau bid, ya baru niat hatinya itu boleh. Jadi niat untuk puasa sunnah itu pagi hari itu berbeda dengan puasa Ramadan ya. Malam harinya sudah siap, sudah niat ya. Yo, ini sudah tanggal 1, saya mau niat besok puasa Ramadan. Ini bulan Ramadan saya tetap berpuasa Ramadan. Jadi niatnya malam hari. Tadi sebelum melaksanakan puasa sudah niat untuk melaksanakan puasa wajib. Tapi kalau untuk puasa sunnah itu pagi harinya boleh itu. Ya, niatnya tidak ada lafadz khusus untuk niat bid maupun ya puasa Senin Kamis atau Daud. Jadi niatnya dalam hati ya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Lastono yang ada di Purwodadi. Di tempat saya kalau sholat jamaah masjid di duhur dan asar itu bacaan imamnya di 2 rakaat pertama itu selalu dibaca jahar Ustadz. Ya. Apakah ketika di akhir Al-Fatihah saya juga boleh menjawab amin dengan jahar pula Ustadz? Bukan perkara jawab amin dan pula. Nanti Bapak menyampaikan kepada imam itu apakah ya sholat duhur dan asar tadi jahar itu loh. Jadi imamnya yang perlu dipertanyakan kan bukan perkara Bapak mau jawab amin dan tidaknya, tapi imamnya tadi ditanya memang adakah contohnya Nabi sholat zuhur dan asar itu dengan mengucap jahar tadi. Nah akhirnya menjadi masalah kan, memang tidak ada contohnya kan, akhirnya bingung apakah mengucap amin apa tidak. Maka kalau kita sholat zuhur dan asar itu ya memang contohnya adalah sir, jadi imamnya membaca dengan sir itu. Jadi permasalahan bukan perkara jawab amin dan tidak, tapi perkaranya imamnya tadi ditanya adakah contoh bahwa Nabi itu zuhur dan asarnya jahar itu ya. Ya, mungkin sebelum diakhiri ada yang ditekankan terkait materi Ustadz? Ya, pada pagi hari ini kita masih bicara masalah kemunafikan ya, penyakit namanya penyakit spiritual ya. Sudah bicara masalah penyakit, kemarin sudah kita bicarakan panjangnya tentang orang kafir, sekarang pada munafik, dan ciri-ciri munafik amat sangat banyak ya. Yang pertama kemarin kita bicarakan orang munafik itu mengatakan ya beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi ternyata antara perilaku, perkataan dan hatinya tidak sama. Itu golongan orang munafik yang pertama. Yang kedua, hari ini orang munafik itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Pada hakikatnya padahal mereka menipu dirinya sendiri. Ya, itu dua sifat munafik. Besok kita lanjutkan tentang sifat-sifat berikutnya tentang kemunafikan. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Semoga dapat menjadikan pelajaran Ustadz bagi kita semuanya, sekaligus menjauhkan diri dari sifat kemunafikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa terjawab semuanya. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Agil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.